Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Desi Istamia Shema. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat simulasi mesin cuci mobil otomatis menggunakan PLC Omron dengan aplikasi CX Programmer dan CX Designer. Jadi, mesin cuci mobil otomatis ini terdiri dari satu buah sensor atau Vehicle Detecting Device, 2 buah tombol operasi atau push button, 1 buah keran penyemprot air atau spray valve, sebuah motor penggerak sikat atau brush motor ya, sebuah motor penggerak konveyor atau movement of washing machine. Prinsip kerjanya sendiri, ketika tombol start ditekan, maka spray valve akan membuka, kemudian motor konveyor aktif untuk menggerakkan mobil masuk ke mesin. Setelah mobil masuk ke mesin atau sensor mendeteksi adanya mobil, brush motornya akan aktif. Kemudian brush motor tersebut berhenti jika mobil sudah keluar dari mesin atau sensor tidak mendeteksi adanya mobil. Nah, kemudian jika tombol stop ditekan, maka motor konveyor akan berhenti bekerja. Baik, kita mulai dengan membuka aplikasi CX Programmer. Klik New Project. Di sini saya menggunakan CP1L, network type-nya USB. Pertama-tama, saya buat dulu tombol start dan stop untuk menyalakan dan mematikan mesin. Di sini saya menggunakan keep untuk menjaga agar mesin tetap menyala sekalipun tombol startnya dilepas ya. Jadi yang pertama-tama ketika tombol start dinyalakan, yang menyala itu adalah spray dan konveyor. Maka dari sini kita buat kontak yang diaktifkan dari internal relay start. Kemudian outputnya adalah motor spray. Kemudian kita buat lagi outputnya motor konveyor. Setelah itu ketika sensor mendeteksi adanya mobil masuk, maka dia akan menyalakan brush. Maka di sini kita buat lagi kontak untuk sensor. Di sini saya pakai Arduino sensor. Kemudian dia akan menyalakan brush ya. Brush. Seperti ini. Untuk tambahan saya akan membuat indikator operating dan finish. Jadi ketika dinyalakan dia akan beroperasi, indikator beroperasi menyala. Ketika sensor sudah selesai, tidak mendeteksi adanya mobil lagi, dan motor brushnya mati, maka indikator finish akan menyala. Jadi di sini saya akan menambahkan indikator. Diaktifkan oleh start. Outputnya 4.
dan dia akan diputus ketika finishnya ya. Kita buat dulu yang finish. Nah, ini finish ini akan menyala ketika brushnya sudah mati ya. Berarti di sini saya akan menambahkan different down. Jadi different down ini berfungsi ketika diberi input 1, maka dia akan outputnya akan sebaliknya. Begitu juga dengan jika diberi input 0, dia akan inputnya 1. Tetapi dia menghasilkan output yang hanya sekejap. Ini kita coba masukkan. Inputnya hanya sekejap, sehingga kita perlu tambahkan kontak lagi untuk mengkeep agar dia tetap menyala. Ya, sudah selesai. Kemudian ini yang operating ini, ketika sensornya sudah tidak mendeteksi adanya mobil lagi, maka atau brushnya sudah mati, maka dia akan mati juga ya operatingnya. Jadi ketika brushnya sudah selesai bekerja, indikator finish akan menyala, kemudian operatingnya akan mati. Seperti itu. Maka kita butuh pemutus di sini. Kita ambil dari sini aja. Finish. Kita coba. Ketika dinyalakan, spray dan conveyornya akan menyala. Kemudian indikator operating juga menyala. Jadi kita stop. Semuanya akan mati. Coba lagi kita nyalakan. Kemudian ketika sensornya menyala, maka brush dia akan menyala. Dia akan bekerja motor brushnya. Kemudian ketika sensornya tidak lagi mendeteksi mobil atau sudah selesai, maka finish yang akan menyala. Seperti itu. Stop. Laddernya sudah berhasil dibuat. Kemudian kita lanjutkan ke CX Designer untuk membuat antarmukanya. Save dulu. Kemudian di CX Designer, New Project, kita buat project title-nya. Oke, di sini kita buat 2 buah tombol on off. Start dan stop. Kemudian satu lagi untuk sensor ya. Sensor.
Kemudian kita buat indikator motornya. Kemudian kita buat indikator tambahan di sini. Kita beri label. Ini adalah spray. Ini conveyor. Kemudian brush. Yang terakhir 2 indikator tambahan. Kita ubah. Oke, hijau untuk start. Merah untuk stop. Dan untuk sensor di sini saya menggunakan alternate. Mengapa menggunakan alternate? Karena ini sensor akan mendeteksi mobil yang masuk itu mungkin akan lama ya. Nggak mungkin mobil itu terdeteksi sensor, kemudian tiba-tiba langsung tidak terdeteksi lagi gitu. Jadi ditekannya itu pasti lama. Sementara kalau kita menggunakan momentary itu, ketika ditekan dia akan langsung dilepas seperti itu. Jadi kita pakai alternate di sini supaya ketika sudah selesai baru bisa kita tekan lagi.
Oke. Oke, kemudian langkah selanjutnya adalah kita beri address untuk masing-masing tombol dan output yang ada di sini. Untuk tombol start, stop, dan sensor itu 0.00 sampai 0.02. Ini betul ya, 0.00. Tuh. Oke. Operating dan finishnya 100.04 sampai 100.05. Ini 100.01 sampai 100.03. Kita coba tes. Mau kita nyalakan dulu book online simulator di CX programmernya. Kemudian kita tes. Save, change yes to all, connect, start. Oke, tampilannya seperti ini. Kita coba. Ke tombol start ditekan, maka indikator operatingnya akan menyala, kemudian spray dan conveyornya ini menyala ya. Ketika di stop, semuanya mati. Kita coba lagi start, operatingnya menyala, spray dan conveyornya juga menyala. Kemudian ketika sensor mendeteksi adanya mobil, dia brushnya akan menyala, kemudian mobil akan melewati mesin dengan conveyor, akan dibersihkan juga oleh brush dan spray. Kemudian setelah selesai, sensor pasti tidak akan mendeteksi lagi adanya mobil atau mobil sudah keluar. Ketika mobil sudah keluar, brushnya berhenti, kemudian operatingnya mati digantikan dengan finish, yang berarti mesin sudah selesai bekerja. Kemudian kita bisa tekan tombol stop di sini. Bagaimana jika sensor mendeteksi tetapi tidak menyala ya, mesinnya tidak menyala, maka mesin spray, conveyor, dan brushnya itu tetap tidak akan menyala sekalipun sensornya dia mendeteksi, dan mesinnya tidak akan beroperasi. Jadi dia akan beroperasi ketika tombol start nyala, sensor mendeteksi, baru sistemnya dia akan menyala. Stop langsung. Bagaimana jika sensor menyala,
langsung di stop, dia akan tetap akan mati seluruhnya. Meskipun dia sensornya masih mendeteksi adanya mobil, tapi ketika kita pencet tombol stop, seluruh sistem akan mati. Seperti itu. Ya, baik, dengan demikian simulasi kali ini telah berhasil. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.